Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliandari. Saya adalah kurator di Museum Baladaturanga ini. Yang mungkin seperti namanya, Museum Baladaturanga ini diambil dari nama sosok yang bernama Abdul Majid Daeng Matutu. Abdul Majid Daeng Matutu ini adalah Daturanga Kesultanan Sumbawa yang terakhir, Daturanga terakhir dari Kesultanan Sumbawa. Nah, beliau lahir pada tahun 1901 dan beliau meninggal pada tahun 1979. Nah, Abdul Majid Daeng Matutu Daturanga ini merupakan sosok yang diingat gitu ya, dikenang oleh keluarga sebagai sosok yang tidak banyak bicara. Beliau itu tenang, terus kemudian tapi beliau sangat kuat memegang prinsip. Nah, beliau kuat memegang prinsip karena sebenarnya beliau ini bukan orang yang mudah terpengaruh, bukan orang yang pelin-pelan seperti itu, tapi beliau menjalankan keputusan-keputusan penting itu berdasarkan atas dasar pemikiran yang panjang seperti itu. Nah, beliau ini merupakan sosok yang terlahir dari keluarga bangsawan tinggi Kesultanan Sumbawa. Nah, terah beliau itu dari terah Ranga, lalu terus kemudian juga merupakan terah Sultan. Nah, kalau misalnya diambil dari Sultan Amrullah, beliau itu merupakan cucu dari Sultan Amrullah. Tapi kalau misalnya dilihat dari sosok Sultan Muhammad Jalaluddin III, beliau berarti merupakan keponakan dari Sultan Muhammad Jalaluddin III dan merupakan sepupu dari Sultan Muhammad Kaharudin III. Nah, pada tahun 1920-an, beliau menjadi Datu Dipati di Sumbawa. Datu Dipati itu adalah pangkat adat dalam Menteri Telu yang merujuk pada Menteri Pertahanan di Kesultanan Sumbawa. Namun pada tahun 1930-an, pada era Sultan Muhammad Kaharudin III, beliau diangkat sebagai Daturanga seperti itu. Nah, pada masa itu, karena kita tahu juga pada masa Sultan Muhammad Kaharudin III ada banyak sekali perubahan peta politik gitu ya, terutama juga berkaitan dengan era akhir dari Kesultanan Sumbawa, sehingga beliau juga pada saat itu menjadi Perdana Menteri dan merupakan wakil Sultan ketika Sultan juga mewakili Kesultanan Sumbawa di negara Indonesia Timur di Makassar seperti itu. Nah, karena itu merupakan satu tanggung jawab yang beliau emban, yaitu mewakili Sultan pada masa tahun 1940-an, 50-an. Nah, ini juga menjadi satu fase yang cukup bergejolak ya, dinamis gitu ya, di era Kesultanan Sumbawa. Nah, sehingga pada fase itu juga kemudian ada beberapa kali terjadi perubahan era berakhirnya Kesultanan Sumbawa, lalu kemudian juga bergabung dengan NKRI. Nah, kenapa kemudian peristiwa ini yang akan kita pelajari atau akan kita bahas lebih banyak? Karena memang koleksi dari Museum Baladaturanga itu berkaitan dengan arsip-arsip tersebut. Karena semua benda-benda yang ada, semua arsip, benda, artefak, terus kemudian foto, itu berkaitan dengan pada masa itu. Jadi ada satu fase di dalam Kesultanan Sumbawa di mana Daturanga itu aktif berperan ketika pada masa perubahan, pada masa akhir Kesultanan Sumbawa menuju bergabungnya dengan NKRI seperti itu. Pada masa itu ada satu fase yang kemudian setelah berakhirnya kesultanan ada masa swapraja. Masa swapraja itu jadi semua kesultanan yang ada di Sumbawa itu pasti di Sumbawa maupun di Nusantara itu pasti memasuki fase tersebut. Tidak terkecuali Kesultanan Bima dan Kesultanan Sumbawa, juga Kesultanan Dompu. Akhirnya bergabung menjadi Swapraja Bima, Swapraja Dompu, dan Swapraja Sumbawa. Nah, pada masa itu
pada tanggal 13 April 1950 ada surat ya, merupakan statement bersama dari pemerintah Swapraja kayak gitu ya, pemerintah daerah pulau gitu ya, yang tergabung dalam tiga Swapraja yang tergabung dalam pemerintah daerah pulau itu, maksud saya itu membuat pernyataan bersama bahwa mereka akan bergabung menuju NKRI. Nah, peran Datu Ranga berada di situ karena beliau sebagai kepala pemerintah daerah pulau dan beliau yang menandatangani surat pernyataan tersebut. Nah, jadi beliau mewakili 3 kesultanan atau Swapraja ya, pemerintah Swapraja sebagai kepala pemerintah daerah pulau itu menandatangani surat tersebut gitu, untuk menggabungkan diri dengan NKRI. Nah, mungkin kalau misalnya nanti bisa dilihat di salah satu pojok di koleksi kita itu ada surat tersebut, lalu terus kemudian ada dokumen mengenai lukisan Soekarno dan ada foto pemerintah Swapraja seperti itu.